Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tepatnya ilmu seputar obat. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai obat beta histin. Ya, jadi bagi teman-teman yang tidak tahu beta histin itu obat apa, namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, belum like, belum share, ataupun belum komen pada channel ini, jangan lupa tekan tanda subscribe-nya dan insya Allah bermanfaat buat teman-teman pada kali ini. Namun sebelumnya saya mau mengabari, jadi mohon maaf sebelumnya itu saya udah lama banget yang namanya untuk upload itu kurang lebih ya sebulan lebih itu belum upload karena sebelumnya itu saya juga ada kesibukan yang namanya untuk persiapan CPNS tahun 2019, dan kali ini tinggal tunggu pengumuman resmi dari BKN dan mohon dukungannya teman-teman ya. Nah, oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai dari beta histin sendiri. Apa sih beta histin itu? Nah, di situ ada namanya beta histin, yaitu obat untuk meredakan keluhan vertigo. Nah, disebabkan oleh gangguan pendengaran dan telinga berdenging atau tinnitus itu sendiri, yang biasanya itu disebabkan oleh penyakit Meniere. Nah, Meniere ini yang mengalami gangguan pada di bagian dalam telinga itu, teman-teman. Nah, di sini kenapa? Karena banyak keluhan vertigo ini disebabkan karena memang gangguan pendengaran itu sendiri, dan tentunya obat ini pun biasanya digunakan dengan resep dokter ya teman-teman. Jadi yang udah terbiasa dengan minum obat ini ataupun belum, itu biasanya harus konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Dan mungkin teman-teman yang udah mengalami habis obatnya pada saat itu, kalau teman-teman udah minum obat ini dan habis obatnya, dan jika teman-teman mau menggunakan lagi, silakan untuk menggunakan dengan resep dokter dulu teman-teman. Nah, pada kali ini saya juga menjelaskan tentang merek dagang beta histin itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di lambang obat itu ada namanya huruf K ya, atau ada lingkaran hitam, itu warna dalamnya itu warna merah. Nah, ada huruf K, itu artinya keras. Jadi teman-teman bisa pilih obat beta histin ini isi generiknya, sedangkan yang saya jelaskan ini merek dagangnya itu banyak banget mereknya dan isinya itu beta histin, teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih aja nih salah satunya. Nah, mungkin teman-teman yang belum paham apa itu obat merek, apa itu generik, itu bisa teman-teman lihat di video sebelumnya, itu perbedaan dari obat merek dagang ataupun generik. Nah, di sini saya tidak menjelaskan tentang itu, teman-teman. Jadi saya menjelaskannya mengenai tentang mereknya aja. Jadi teman-teman kalau beta histinnya itu tidak ada tempat teman-teman beli, jadi teman-teman bisa pilih obat yang mereknya itu salah satunya ada Betasert, ada beta histin. Nah, terus ada beta histin mesiliat. Nah, terus Histigo, ada Curtigo, ada Lexigo, ada Mertigo, Meristin, Merislon, Rotaver, ada Vesitab, ada Verticaf, ada Vertigosan, ada Versil, ada Versilon, Vercur, dan Fastigo. Nah, jadi ini tipe dan lain-lainnya tentunya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu obat merek dagang ini. Nah, pilih aja salah satunya. Yang penting isinya sama, teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, terus ada profil beta histin di sini, itu ada namanya golongan. Ini golongan antihistamin. Nah, itu kemudian ada kategorinya obat resep tentunya. Kemudian ada manfaatnya untuk apa sih? Yaitu untuk mengatasi vertigo akibat penyakit Meniere tadi. Nah, Meniere itu yang teman-temannya yang mengalami gangguan di dalam telinga tadi, teman-teman. Itu Meniere. Terus ini dikonsumsi oleh tentunya untuk orang dewasa, teman-teman, dan untuk tidak dianjurkan untuk anak-anak. Nah, terus ada juga nih untuk ibu hamil dan menyusui. Bagaimana sih? Apakah boleh ibu hamil atau ibu menyusui ini minumnya? Dan ini digolongkan dalam kategori N itu atau belum dikategorikan. Jadi beta histin belum diketahui diserap ke dalam ASI atau tidak.
karena belum ada menunjukkan yang namanya penelitian lebih lanjut. Jadi jika teman-teman merasa masih ragu, ya silahkan, apalagi yang merasa saat ini hamil atau menyusui, itu jangan menggunakan obat ini tanpa harus memberikan tahu dokter dulu. Nah, jadi bahaya ya teman-teman kalau yang mengalami seperti ini. Yang lebih terutama ya silahkan konsultasi terlebih dahulu. Terus bentuk obatnya yaitu bentuknya tablet teman-teman. Nah, kemudian hal yang harus diketahui tentang obat beta histin teman-teman, yaitu pertama, jangan mengkonsumsi beta histin jika Anda itu mengalami alergi terhadap obat ini, yaitu teman-teman ya. Nah, terus beritahu dokter jika Anda menderita asma, penyakit ginjal, penyakit hati, hipotensi atau tekanan darah, itu ada porfiria, ada tukak lambung atau porokromositoma. Nah, itu teman-teman. Terus yang ketiga itu beritahu dokter jika Anda sedang hamil, menyusui atau merencanakan kehamilan. Nah, yang keempat, beritahu dokter jika sedang menggunakan obat-obatan lain, ya termasuk teman-teman ada mengkonsumsi suplemen tambahan seperti vitamin ataupun produk herbal atau obat-obat tradisional, itu contohnya teman-teman. Nah, kemudian ada yang kelima ini, beritahu dokter jika Anda sedang merencanakan operasi, yaitu termasuk mau operasi gigi. Nah, terus selanjutnya itu jangan menghentikan pengobatan secara mendadak tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Nah, jadi kalau teman-teman udah merasa udah agak nyaman, itu jangan langsung mendadak hentikan kayak gitu teman-teman. Jadi tanyakan dulu sama dokter. Nah, terus segera temui dokter kalau ada mengalami reaksi alergi obat atau overdosis setelah menggunakan beta histin ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan untuk dosis dan aturan pakai, ini ada dua tipe beta histin teman-teman. Jadi dilihat aja yang untuk yang HCl-nya itu kalau dosis awal itu 8-16 mg 3 kali sehari teman-teman, dan dosis pemeliharaan itu 24-48 mg per hari. Nah, jadi di situ ya teman-teman, itu per hari. Sedangkan kalau yang beta histin mesilirat ini yang paling biasa umum digunakan kalau yang mengalami vertigo atau merasa teman-teman itu kalau merasa ngambang gitu kayak gitu. Nah, itu dosisnya 6-12 mg aja teman-teman. Nah, biasanya kalau beta histin ini dia memiliki 6 mg. Nah, paling tidak teman-teman bisa minum 3 kali sehari. Nah, itu kalau merasa ngambangnya itu cukup kuat teman-teman. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. Nah, cara mengkonsumsi obat beta histin. Jadi yang pertama, teman-teman pastikan untuk baca dulu petunjuk pada kemasan obat dan mengikuti anjuran dokter sebelum menggunakan beta histin ini, karena ditakutkan teman-teman ada minum obat sebelumnya karena takut tercampur dengan adanya interaksi dengan obat sebelumnya kalau teman-teman ada minum. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua itu jangan menambahkan dosis tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah minum obat ini terlanjur dan ternyata itu mau melanjutkan lagi, itu istilahnya jangan didabelkan lagi ya teman-teman. Yang ketiga, beta histin dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Nah, jadi diminumnya dengan air putih dan untuk menelan beta histin ini tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman yang merasa udah terlanjur makan nih dan mau minum obatnya baru seketika ingat, ya nggak apa-apa. Nah, ataupun sebelum juga aman nih teman-teman. Yang keempat itu jangan menghentikan pengobatan kecuali atas petunjuk dokter. Dokter akan beritahu pasien jika dosis beta histinnya itu bisa dikurangi. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi jangan langsung menghentikan pengobatan kecuali petunjuk dokter itu. Nah, kayak itu teman-teman ya. Yang kelima itu konsumsi beta histin secara teratur pada waktu yang sama, itu setiap hari. Nah, kalau misalnya pada hari ini, misalnya hari Senin, nah minumnya jam 8 pagi, besoknya sama juga tuh, sama hari Selasanya minumnya jam 8 juga. Jadi jangan lupa jika lupa mengkonsumsi beta histin, jadi disarankan untuk segera melakukannya begitu teringat. Jadi teman-teman kalau ingat minum obat ini ya langsung minum juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi jangan dipikirkan lagi itu belum makan atau tidak, karena memang dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan.
Nah, jika jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya tidak terlalu dekat, jika sudah dekat abaikan dan jangan menggandakan dosis. Nah, kayak itu teman-teman. Kalau teman-teman ingatnya itu jam 9. Nah, karena teman-teman tadi itu ingat minum jam 8 misalnya, dan tiba-tiba lupa, itu baru jam 9, 1 jam baru kemudian, jadi nggak apa-apa, abaikan saja karena masih jadwal minum obatnya masih dekat, kayak gitu teman-teman. Yang keenam, simpan beta-histin dalam suhu ruangan. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, terhindar dari panas dan lembab serta jauhkan dari jangkauan anak. Jadi suhu ruangan itu teman-teman, itu suhunya suhu biasa. Jadi intinya jangan sampai tempat yang terlalu panas. Nah, apalagi yang di dekat di bagian atas genting misalnya kayak gitu ada iseng-isengnya kayak gitu, dan letakkan pada lembab itu juga nggak boleh teman-teman. Nah, simpannya juga harus teliti, jangan sampai itu mudah dijangkaukan sama anak-anak teman-teman. Nah, kemudian ada efek sampingnya nih teman-teman. Efek sampingnya itu terdiri dari mual, muntah, sakit kepala, gangguan pencernaan, sakit perut, dan kembung. Nah, inilah efek samping kalau diminumkan ya, jika tidak sesuai dengan aturan pakai yang sebenarnya. Jadi jangan asal minum, jadi takut efek sampingnya ke sini teman-teman. Dan terutama ini paling banyaknya itu di gangguan pencernaan. Nah, kalau pada gangguan pencernaan itu memang dominannya, karena obat itu kan langsung diolah dulu di pencernaan. Nah, kalau obat itu salah digunakan, itu akan mengakibatkan efek samping tersebut di gangguan pencernaan tentunya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi semoga bermanfaat pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton pada video kali ini, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik, saya tutup pada video kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe teman-teman ya, dan jangan lupa untuk like, share. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.